Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan perdana di semester genap. Nah, pada semester genap nanti kita akan mempelajari beberapa hal, beberapa materi yang harus kalian kuasai. Jadi nama pelajaran kita kan APL atau aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior bangunan. Pada semester gasal kemarin kita agak fokus ke bagaimana kamu agar bisa menggambar sebuah bangunan dengan aplikasi perangkat lunak AutoCAD. Nah, kemudian pada semester 2 ini, sesuai dengan mata pelajaran kita bahwa kita harus belajar tentang interior bangunan. Jadi nanti di semester 2 itu atau di semester genap ini, Bu Hani akan ngajak kalian untuk belajar tentang bagaimana merancang sebuah interior bangunan, apa itu yang namanya desain interior, dan kemudian mengaplikasikannya atau kalian nanti akan saya beri tugas untuk merencana atau mendesain interior, dan ada lagi nanti satu aplikasi yang akan membantu kalian dalam membuat rancangan interior. Jadi nanti kita akan belajar aplikasi untuk menggambar 3 dimensi yang namanya SketchUp. Mungkin sudah ada yang pernah dengar software ini, SketchUp? Ada yang sudah tahu? Pernah ya? Sudah. Nah, Ya. jadi Pernah, Bu. ya. Oke. Nanti Ibu harap kalian yang di rumah sudah ada komputer atau laptop berusaha untuk menginstal software ini. Menginstal software SketchUp ini. Itu kalau beli yang asli memang agak mahal ya, nanti gimanalah kita, yang penting untuk belajar dulu. Semoga walaupun kita nggak pakai yang asli tapi tujuan kita untuk belajar. Itu di marketplace banyak ada yang jual, seperti di Tokopedia, Shopee itu ada, kalian bisa lihat nanti. Biasanya kalian kalau beli, transfer, terus nanti softwarenya itu bisa dikirim lewat email dan juga dikirim berupa CD atau flash disk. Nanti silakan cari. Bagi yang sudah terbiasa dan bisa menginstal sendiri sebuah software, bisa langsung mencari di situ. Atau kalau tidak bisa ke Pak Widi di bengkel, nanti minta tolong beliau untuk menginstalkan. Ini sangat penting karena akan sangat membantu kalian di proses membuat gambar interior. Kemudian selain yang disampaikan Bu Ani tadi, kita masih punya target untuk menyelesaikan gambar kerja yang sudah dimulai pada semester gasal kemarin. Kemarin kamu kan sudah membuat gambar, denah, potongan sampai tampak. Detail-detail belum sempat kita buat, mungkin ada 1-2 anak yang sudah melangkah menuju gambar detail dan gambar rencana, tapi lebih banyak yang baru sampai pada gambar potongan dan tampak. Untuk itu nanti kita tetap akan melanjutkan gambar itu, gambar kerja itu. Nah, mungkin kalian akan berpikir, Bu, kok materi kita di semester 2 banyak banget, padahal semester 2 atau semester genap ini kan paling nanti efektif hanya sampai bulan April. Karena setelah itu nanti kalian akan ada, bukan UN ya, sekarang namanya Assessment Kompetensi Minimum. Nanti mekanismenya bagaimana, akan ada penjelasan dari sekolah. Nah, kita memang materinya agak banyak yang harus diselesaikan. Jadi, Ibu sangat berharap kamu dalam mengikuti pembelajaran ini benar-benar serius dan jangan sampai menunda-nunda pekerjaan karena banyak yang harus kita selesaikan. Kenapa kok banyak yang harus diselesaikan? Karena semua yang Ibu sampaikan tadi itu akan menjadi bekal yang sangat penting ketika nanti di kelas 12 pada semester gasal, kalian kan harus praktek kerja di industri. Berulang kali Bu Hani sampaikan, ketika akan praktek kerja di industri, paling tidak kamu punya bekal 3 macam. Pertama, bisa membuat gambar kerja dengan software AutoCAD. Jadi itu udah syarat mutlak
sudah sangat jarang di industri itu menggambarnya dengan manual. Jadi harus bisa membuat gambar kerja dengan AutoCAD. Nah, gambar kerja itu meliputi apa saja? Ya kemarin yang Bu Ani sampaikan, dari denah, tampak, potongan, sampai gambar rencana, sampai detail-detail, dan semuanya lengkap. Makanya target yang kemarin saya sampaikan harus tetap kita penuhi. Kemudian yang kedua, mungkin saja nanti di industri, job-job kalian itu adalah membuat gambar 3 dimensi. Yang paling banyak digunakan di industri sekarang ini, gambar 3 dimensinya adalah dengan menggunakan software SketchUp. Makanya mulai semester genap ini nanti Bu Guru akan minimal kalian sudah mengenal. Kalau sudah mengenal nanti di industri kamu akan cepat mempelajari perangkat lunak SketchUp itu. Terus yang ketiga yang kalian harus tahu juga, harus pahami juga, itu adalah bagaimana menghitung rencana anggaran biaya bangunan. Itu nanti pada mata pelajaran EBK. Akan Bu Ani lanjutkan materi yang kemarin sampai kalian benar-benar bisa menghitung RAB, bisa membuat time schedule, bisa membuat laporan mingguan dan laporan bulanan dari sebuah pekerjaan. Jadi itu kompetensi yang harus kalian kuasai sebelum nanti terjun ke industri untuk melakukan praktek kerja. Ya. Jadi itu untuk pembuka, itu yang bisa Bu Hani sampaikan. Mungkin ada pertanyaan tentang apa yang Bu Hani sampaikan barusan. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalian raise your hand dulu, nanti akan saya tunjuk siapa yang saya beri kesempatan untuk bicara. Vergi silahkan. Bu, itu nanti misal SketchUp-nya itu kan berapa pertemuan Bu itu penyelesaiannya? SketchUp-nya itu jadi begini nanti. SketchUp-nya tidak melulu Bu Hani sama Bu Santi itu ngajari SketchUp. Jadi nanti saya integrasikan dengan tugas-tugas di desain interior. Jadi mungkin nanti 1 sampai 3 kali pertemuan Bu Hani sama Bu Santi akan memperkenalkan gimana toh perangkat lunak SketchUp itu, tool-toolnya bagaimana. Lah, kemudian nanti saya beri tugas di interior, kamu mengerjakannya dengan SketchUp. Dengan mencoba dan berulang kali menggunakan, nanti kamu akan mahir dengan sendirinya. Karena kalau kita belajar SketchUp sampai berkali-kali, hanya untuk membuat mahir tentang SketchUp, waktu kita nanti akan habis. Jadi di sini kemauan kalian, kemudian aktivitas dan kreativitas kalian akan sangat berpengaruh dengan kompetensi yang akan kamu kuasai. Paham ya? Ya, sama ini Bu. Buat pertemuan pertama ini mungkin ada langsung tugas atau masih kayak pengenalan tool gitu Bu? Hari ini kita belum belajar SketchUp karena Bu Hani yakin di laptop dan komputer kalian kan banyak yang belum ada softwarenya. Hari ini kita akan belajar tentang teorinya dulu, gimana toh membuat desain interior, apa toh yang harus kita ketahui. Nah, nanti di akhir pertemuan ini akan saya beri tugas, walaupun tugas itu masih tugas ringan lah, yang juga harus dikumpulkan hari ini juga nanti. Begitu. Oh ya Bu, makasih Bu. Oke, yang lain ada yang bertanya? Alfian, silahkan. SketchUp-nya itu minimal 2000 berapa ya Bu? Itu tidak Bu Hani kasih minimal berapa, semampunya komputer kalian. Jadi kalau kira-kira spek komputer kamu bagus, silahkan pakai yang versi baru. Kalau komputernya speknya agak rendah, enggak apa-apa pakai versi lama. Memang nanti tool-toolnya akan sedikit berbeda, enggak apa-apa nanti kita sharing bareng-bareng. Karena kan sumber untuk belajar SketchUp tidak selalu dari Bu Hani. Sekarang di YouTube pun kan sudah banyak sekali tutorial. Nanti kalau Bu Hani sempat juga saya akan membantu membuat tutorial. Kalau enggak nanti kalian bisa explore juga dari berbagai sumber yang bisa dijangkau. Begitu ya Mas Alfian? Iya Bu, makasih Bu. Siap. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya lanjut ke materi aja untuk menghemat waktu.
Kelihatan nggak nih layarnya Bu Ani? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Kelihatan. Ya. Saya Kelihatan, mulai. Bu. Oke. Saya mulai. Yang pertama itu definisi ruang. Jadi kalau untuk memudahkan mengingat, kita bisa definisikan ini saja. Kan ada istilah interior sama eksterior. Kalau eksterior tuh bagian luar bangunan, jadi bisa penampilan bangunannya dan sebagainya. Kalau interior itu adalah bagian di dalam bangunan. Nah, interior itu pasti berhubungan dengan yang namanya ruang. Nah, sekarang kalau kita bicara dalam perencanaan atau dalam desain interior di dunia bangunan ini, maka ruang itu adalah diartikan sebagai suatu kondisi atau suatu keadaan yang dibatasi oleh 4 lembar dinding. Sebenarnya kalau ini kan kita ambil dari berbagai sumber ya. Tapi kalau menurut Bu Ani, definisi ini agak kurang tepat. Menurut Bu Ani, definisi yang tepat itu adalah suatu keadaan atau suatu kondisi yang dibatasi oleh dinding, lantai, dan langit-langit. Nah, dindingnya itu belum tentu 4 lembar karena kamu pasti tahu bahwa ada ruangan yang tidak selalu berbentuk segi 4. Bisa juga dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, kemudian seorang desainer yang baik itu harus bisa menghayati keleluasaan ruang yang akan diciptakan. Dia harus bisa merasakan besaran-besaran ruang, harus tahu berapa kebutuhan minimal yang harus disediakan untuk kebebasan bergerak. Nah, tahap pertamanya itu biasanya ditentukan dulu zona-zona kegiatan apa yang akan diwadahi dalam ruang tersebut. Jadi misalnya kita merencanakan sebuah rumah tinggal, kalau kita bicara tentang rumah tinggal, itu kita harus tahu daerah mana atau zona mana yang membutuhkan privasi yang tinggi, daerah mana dan nanti menjadi ruang apa yang membutuhkan privasi tidak terlalu tinggi. Dalam sebuah rumah tinggal misalnya area yang membutuhkan privasi tinggi adalah ruang tidur misalnya. Kemudian yang privasinya agak turun lagi misalnya di ruang keluarga. Yang lebih publik atau tidak terlalu privasi bisa di ruang tamu. Jadi hal-hal seperti itu harus dipahami oleh seorang desainer. Kemudian yang selanjutnya, ini ada beberapa cara yang bisa diterapkan dalam mengatur ruang. Oh ya, nanti ini filenya ini sudah saya posting di kelas Teams ya. Nanti kamu bisa download dari sana. Nah, beberapa cara yang bisa diterapkan dalam mengatur ruang, itu yang pertama adalah memilih materi dan elemen ruang yang sesuai dengan fungsi. Jadi ketika kita merencanakan sebuah ruangan, itu kita harus bisa material apa sih yang akan kita pakai, terus elemen ruang itu apa toh? Elemen ruang itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam ruangan itu, yang sesuai dengan fungsinya. Karena suatu ruang itu kan pasti punya fungsi. Misalnya, ruang tamu, fungsinya untuk apa? Oh, untuk menerima tamu. Kegiatan ketika menerima tamu itu bagaimana? Tamu masuk, dipersilahkan duduk, mungkin kita juga duduk, kita menyajikan makanan. Nah, itu namanya aktivitas. Aktivitas itu sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau kita sudah tahu aktivitasnya, fungsinya bagaimana, kita akan bisa menentukan apa saja yang harus ada di dalam ruangan itu. Nah, itu yang pertama ini. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mengatur keserasian antar perabot. Jangan sampai dalam memilih perabot itu antara misalnya di ruang tamu ya, kamu meletakkan kredensa, kemudian ada kursi tamu atau sofa tamu. Itu bentuknya, temanya itu tidak serasi. Sebagai seorang desainer itu adalah merupakan suatu kegagalan. Jadi ketika kamu nanti berperan sebagai seorang desainer atau perencana interior, itu kamu harus mengatur sesuatu yang seideal mungkin. Beda mungkin kalau di rumah kamu sendiri atau bahkan di rumah Bu Ani, itu perabot-perabot belum tentu ideal seperti teori yang harus kita terapkan ketika kita mendapatkan job untuk merencanakan sebuah interior. Kemudian yang ketiga, dimensi perabot itu harus proporsional terhadap besaran ruang. Jangan sampai ruang yang kecil atau sempit kamu kasih perabot-perabot yang bergaya kayak
perabot di keraton-keraton yang gaya klasik mewah. Nah, itu nanti akan tidak sesuai. Nah, itu nanti membutuhkan suatu keterampilan yang akan bisa diperoleh kalau kamu melakukannya secara berulang-ulang. Karena yang namanya satu keterampilan itu nggak akan tercapai kalau kamu tidak melakukan secara berulang-ulang. Nah, selanjutnya ini yang dimaksud sebagai elemen pembentuk ruang. Itu ada dua ya nanti, ada elemen utama pembentuk ruang dan ada elemen penunjang. Elemen utama itu didefinisikan pada poin pertama ini, bahwa elemen utama itu adalah segala sesuatu atau benda yang menjadikan terbentuknya ruang. Apa itu? Ada 3 macam, yaitu lantai, dinding, kemudian langit-langit atau ceiling. Jadi kamu pasti perhatikan bahwa ruang itu akan terbentuk kalau ada lantai, ada dindingnya, dan ada langit-langitnya. Ini yang dinamakan sebagai elemen utama. Kemudian elemen penunjang itu apa? Elemen penunjang itu adalah kumpulan benda-benda, apapun itu, yang ditata dengan baik dalam suatu ruangan, yang pada akhirnya akan membuat perubahan yang signifikan pada sebuah tatanan ruang. Contohnya apa, Bu? Contohnya bisa furniturnya, elemen dekorasinya, bahkan mungkin warna-warna yang diaplikasikan pada ruang tersebut. Itu bisa dikatakan sebagai elemen penunjang untuk pembentuk ruang. Yang selanjutnya, nanti kita akan bicara tentang lantai. Lantai itu apa? Lantai itu adalah permukaan di dalam ruangan di mana orang itu berjalan atau orang itu berpijak. Bidangnya biasanya datar, dijadikan sebagai alas dalam satu ruangan. Itu yang dinamakan sebagai lantai. Kemudian fungsi lantai itu apa? Yang pertama, menunjang fungsi atau kegiatan yang terjadi dalam ruangan. Kemudian yang kedua, dapat memberikan karakter dan memperjelas fungsi ruang. Jadi antara ruang satu dan yang lainnya itu dengan keberadaan lantai itu nanti akan lebih jelas. Oh, fungsinya ruang situ untuk apa? Yang di sini karakternya bagaimana? Kemudian yang ketiga sebagai penahan beban dari seluruh isi ruang. Dan yang keempat sebagai penghubung antar ruang. Nah, kemudian ada persyaratan lantai. Lantai itu harus kuat karena harus dapat menahan beban, harus mudah dibersihkan, harus tahan terhadap kelembapan dan perembesan air. Nah, sekarang lantai bangunan itu kan bisa terdiri dari berbagai macam bahan atau bisa dibuat dari berbagai macam bahan. Sekarang coba mungkin ada yang tahu kira-kira apa saja yang bisa digunakan untuk bahan lantai? Dari pengertian tadi bahwa lantai harus kuat, nah, harus bisa menahan beban. Sebaiknya bahannya dari apa? Mungkin ada yang bisa sampaikan ke saya. Silakan tunjukkan apa? Raise your hand dulu. Ada yang raise your hand? Siapa ini yang membuka? Indri Hastuti? Silakan sebutkan beberapa material atau bahan yang bisa digunakan sebagai lantai bangunan. Keramik, Bu. Oke, keramik. Apalagi? Keramik terus vinil. Apa? Vinir. Vinil. Vinir. Ya. Oke, itu untuk finishingnya boleh. Yang lain lagi? Semen. Semen? Semen saja? Ya. Semen saja bisa? Sama kerikil batu itu. Namanya apa itu? Semen dicampur kerikil sama pasir itu namanya apa? Beton. 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 Oke.
Yang lain ini yang sudah tunjuk tangan. Bintang Nandito. Marmer, Bu, marmer. Oke, marmer sebagai pelapis atasnya. Ada lagi? Granit. Granit bisa. Wah, ini mewah-mewah semua ini. Sama parkit, Bu, parkit. Parket yang kayak Ya, kayu parket. itu kan? Ya, Oke, betul. yang rumah Bu. Febrian Majid mungkin punya bahan lantai yang lain? Spesi, Bu. Spesi. Spesi saja? Terus tanah yang dipadatkan. Tanah yang dipadatkan terus di atasnya diberi spesi. Ya. Oke, itu boleh. Itu adalah lantai yang paling sederhana, tapi sudah memenuhi syarat bahwa lantai itu harus kuat. Boleh. Tapi itu hanya bisa digunakan kalau di lantai dasar ya, bukan lantai 2 bangunan. Oke. Ya. Sekarang Tegel, Bu. tegel ya, walaupun sekarang udah jarang ya tegel semen itu. Tapi benar, Ya. itu benar. Oke. Febrian sama Bintang Pradana masih punya usul? Sampun, Bu. Ya, Sampun. itu aja Bu yang tahu. Oke. Nah, jadi itu ya macam-macam bahan untuk lantai bangunan. Kemudian selanjutnya tadi elemen utama ruang itu kan ada lantai, kemudian dinding ya. Nah, sekarang coba mungkin di antara kalian ada yang bisa mendefinisikan dinding itu apa toh sebenarnya? Bu Ani yakin bahwa kalian tuh tahu, oh dinding itu yang itu loh. Kalau pada bangunan itu yang nunjukkan itu bisa itu. Tapi bisa nggak coba kamu sampaikan dengan satu kalimat, dinding adalah apa gitu. Siapa yang mau tunjuk tangan? Lucky Purwanto, coba tadi belum jawab Lucky. Dinding apa dinding? Bu, dinding tuh pemisah antar ruang, Bu. Pemisah antar ruang. Oke, betul sekali. Ada teman lain yang punya definisi yang berbeda? Dinding adalah pemisah antar ruang. Betul, itu definisi itu benar. Febrian Majid punya definisi yang berbeda? Nggak ada. Oke, Ibu tampung dulu. Sekarang kalau tadi Lucky sudah menyampaikan bahwa Elemen pembentuk ruang. apa? Febrian apa? Elemen pembentuk ruang. Oke. Jadi bisa mungkin kita tuliskan atau kita definisikan dinding itu adalah elemen pembentuk ruang yang memisahkan antara satu ruang dan yang lainnya. Bisa seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu definisinya dinding adalah seperti itu, fungsi dinding itu untuk apa? Selain untuk, kan ketika kita mendefinisikan dinding tadi kan itu juga sebenarnya fungsi dinding. Pembentuk ruang, pemisah antar ruang. Nah, kira-kira ada lagi enggak fungsi dinding selain itu? Ada. Ada. Ini tadi siapa yang jawab ada? Febrian. Bentar. Coba Febrian ya? Ya. Apa coba kalau ada apa? Meneruskan beban dari konstruksi atas ke konstruksi bawah. Oke. Jadi bisa saja dinding itu juga sebagai penerus beban dari konstruksi atas ke bawah. Walaupun tidak semua dinding berfungsi seperti itu ya. Jadi perlu dipahami, tidak semua dinding berfungsi untuk menahan beban. Kayaknya Bu Ani pernah menyampaikan ketika kita tatap muka, semoga masih ingat. Yang lainnya, sebentar, ini tadi ada yang raise your hand tapi kok turun. Anissa Febrianti, coba. Fungsi dinding kan Bu, penyokong atap dan langit-langit. Penyokong atap, oke. Tadi penerus konstruksi hampir sama. Nah ini penyokong langit-langit bisa juga disampaikan seperti itu. Melisa Subekti, ada lagi?
Untuk melindungi terhadap cuaca. Ya, bagus. Jadi itu juga fungsi dinding yang sangat penting juga untuk melindungi terhadap cuaca. Ada lagi yang ingin menyampaikan tentang fungsi dinding? Bintang nih ya, Bintang masih raise your hand nih. Meredam bunyi. Meredam bunyi. Jadi fungsinya di sini sebagai akustik ya, akustik ruang. Ya. Betul sekali, karena seringkali ada ruangan yang karena fungsinya membutuhkan dinding yang berperedam. Bagus. Sebagai contoh apa yang ruangan membutuhkan dinding berperedam? Studio, Bu. Studio, ya, betul sekali. Bagus. Nah, suka Bu Ani kalau aktif seperti ini. Oke. Jadi itu tadi beberapa fungsi dinding. Sekarang bahan untuk dinding. Dinding kan juga harus memenuhi syarat kuat dan sebagainya. Nah, kemudian juga kuat, terus karena kan kadang dia harus menahan beban di atasnya, harus punya nilai estetika juga. Nah, kira-kira bahan untuk dinding yang memenuhi syarat-syarat tadi itu apa? Bahan untuk dinding. Indri Hastuti? Kayu, Bu. Kayu, bambu, batu bata. Ya, itu. Oke. Ini Febrian Majid, apa? Punya usul apa? Batako, bata ringan. Bata ringan, oke, bisa. Terus? Batako, bata ringan. Vergi, mau melengkapi? Vergi Ferdiansyah mau melengkapi? Pernah dengar ada dinding dari gipsum? Pernah, Bu, pernah. Ya. Pernah, Bu. Oke, berarti bisa Belum, dari gipsum, terus nanti ada rangkanya di dalam. Rangkanya biasanya dari besi holo, bisa itu. Bintang Pradana mau menambahi? Bambu jerami, Bu. Biasanya Bambu jerami. Oke. Itu ada beberapa rumah adat yang masih menggunakan bahan seperti itu. Itu fungsinya lebih ke melindungi dari cuaca. Oke, bagus. Kalsibot bisa, Bu. Kalsibot bisa. Ada lagi? Nah, ternyata banyak sekali kan yang bisa kita pakai sebagai bahan dinding. Coba kita lihat di slide-nya Bu Ani. Dinding. Nah, ini juga ada bahan dinding lagi. Kalau di tempat kalian namanya apa nih? Gedek ya. Oke. Nah, ini fungsi dinding untuk penyekat ruangan, penyangga beban struktural. Tadi kalian sudah sampaikan semua, memberi perlindungan dan privasi. Nah, ini tadi yang terlewat ya. Ada fungsi dekoratif. Karena ketika kita merencanakan sebuah ruang, kita perlu memikirkan keindahannya. Jadi ada fungsi dekoratif di sini. Kemudian, nah ini persyaratan dinding. Keras, kuat menahan beban, tidak lentur, sebaiknya tidak tembus angin atau udara. Kemudian, nah ini nanti bisa dibaca sendiri. Ini adalah contoh-contoh dinding. Nah, selanjutnya langit-langit. Ada yang bisa mendefinisikan langit-langit itu apa? Langit-langit. Ada yang masih anteng-anteng silahkan berbicara. Pas berbicara kameranya dibuka akan lebih bagus, jadi Bu Guru lihat. Sailing. Jadi kalau misalnya dengar istilah sailing nggak usah bingung. Sailing itu langit-langit. Apa kira-kira definisi sailing atau langit-langit? Pembatas, Bu. Pembatas antara atap dengan ruangan. Apa? Pembatas antara atap dan ruangan. Ya, betul. Kira-kira fungsinya untuk apa?
Menambah estetika bangunan. Betul. 1, menambah estetika. Kenyamanan. Kenyamanan. Terus? Mengatur sirkulasi udara. Sirkulasi. Bisa? Agar peraturan yang Gimana? Bisa mengatur sirkulasi. kotoran material yang ada di atas itu nggak jatuh ke lantai. Oke. Jadi ruangan akan kelihatan lebih bersih ya. Nah, yang tadi yang disampaikan untuk mengatur sirkulasi udara itu bisa, tapi nanti harus dengan perlakuan khusus. Dindingnya itu harus ada perlakuan khusus. Jadi seperti itu. Kemudian selain, maaf kok Bu Ani bilang dinding, ceilingnya harus ada perlakuan khusus agar menjadi berfungsi untuk sirkulasi udara. Bisa dengan ada perbedaan ketinggian, kemudian ada celah di sela-sela ketika kita mengkondisikan perbedaan ketinggian tadi. Nanti kamu bisa melihat gambar-gambar yang banyak bisa ditemui di internet atau buku-buku dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita tahu fungsinya, bahan-bahan untuk ceiling atau langit-langit. Gipsum, oke. Triplek, Bu. Triplek, bagus. Gedek, Bu. Gedek, iya, kadang-kadang Kayu. Kayu. Kadang-kadang ada gedek, Kalau- kemudian di finishing, terus apa lagi? Kalau GRC, Bambu. BRC, GRC. GRC kayaknya belum. Kalau GRC itu ketebalan apa enggak Bu itu? Kayaknya belum terlalu banyak yang menggunakan. Kalsibot yang sering digunakan ya, kalsibot. Ya. Ya, gitu. Nah, sekarang coba kita lihat di slide Bu Ani. Nah, ini langit-langit itu didefinisikan, betul sekali tadi sudah kamu sampaikan, bidang penutup atau pembatas bagian atas ruang. Kemudian fungsi langit-langit sebagai unsur pembentuk ruang, betul. Meneruskan cahaya alami ke dalam ruangan, menunjang dekorasi, tadi sudah ada yang menyampaikan. Pelindung kegiatan manusia terhadap cuaca, tadi sudah ada yang menyampaikan juga. Sebagai akustik, sama seperti dinding, untuk ruangan-ruangan tertentu yang menentukan pengkondisian akustik atau peredam suara. Kemudian menciptakan kesan tertentu dari ketinggian dan motifnya. Kalian mungkin sering melihat ada langit-langit yang ada motifnya, ada perbedaan ketinggiannya. Jadi untuk menggambarkan kesan yang ingin ditampilkan oleh ruangan tersebut. Kemudian memperjelas area ruangan. Jadi seringkali ketika kita membuat desain interior, kita membedakan tinggi rendah ceiling atau langit-langit untuk membedakan sebuah area pada ruangan tersebut. Jadi bisa seperti itu. Nah, ini bahan plafon atau langit-langit bisa kayu, Eternit, hardboard atau softboard, kemudian gipsum. Nah, sekarang elemen pelengkap ya. Ini nanti kamu bisa baca sendiri pada file yang Bu Ani sampaikan. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tidak tentang materi yang pertama ini? Nanti ada 2 materi. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Kalau belum, akan saya lanjut yang kedua. Jadi, kita efektifkan waktu saja. Saya lanjut yang kedua. Nah, yang kedua, kita akan belajar konsep dan gaya interior. Desain interior itu apa toh? Desain interior. Nah, sebelum kita bicara desain interior, ini ada pengertian apa toh yang dimaksud desain atau rencana.
Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desain itu berarti mengubah atau mengarang. Jadi bisa juga berangan-angan. Jadi misalnya kamu diminta untuk mendesain atau membuat rencana sebuah interior, itu kamu sedikit berangan-angan, berkhayal, akan digimanakan agar menjadi sesuatu yang baru. Tetapi angan-angan kita itu tidak sekedar berangan-angan, tapi memang angan-angan ini nanti akan bisa diwujudkan menjadi sesuatu bentuk yang diinginkan. Dan angan-angan ini atau impian ini itu berdasarkan data-data yang kita peroleh. Itu yang namanya mendesain. Nah, kemudian interior. Interior itu apa? Interior itu cara gampangnya ya bagian dalam dari suatu bangunan. Itu namanya interior. Nah, dari dua pengertian tadi, maka desain interior itu didefinisikan sebagai suatu kegiatan perancangan atau perencanaan yang menyangkut suasana atau bagian dalam bangunan dengan tujuan menciptakan ruang yang fungsional bagi aktivitas manusia. Jadi di sini kata kuncinya adalah fungsional. Setiap ruangan apapun itu pasti kan dibuat atau direncanakan karena fungsinya. Nah, dalam menciptakan suatu ruangan atau merencana suatu ruangan, yang kita inginkan adalah suasana yang nyaman. Nah, untuk mewujudkan kenyamanan tadi, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastinya bahwa ruang itu harus bisa mewadahi fungsi. Kalau kita ingin menciptakan atau merencana sebuah ruang keluarga, berarti ruang itu harus bisa mewadahi fungsinya sebagai ruang keluarga. Kemudian yang kedua, ruang itu harus aman ketika dia digunakan untuk mewadahi fungsinya atau berkegiatan sesuai fungsinya. Itu harus aman atau safety. Dan yang ketiga, ruangan itu harus indah. Jadi kalau kita bisa menciptakan ruangan dengan 3 pedoman tadi, fungsional, kemudian aman atau safety, dan indah, maka kamu sudah bisa mewujudkan suatu kenyamanan pada desain kamu. Nah, ketika kita membuat suatu ruangan, itu setelah kita tahu fungsinya, maka kita akan mengidentifikasi kegiatan apa yang ada di dalam ruangan itu. Baru kemudian kita berpikir, agar kegiatan itu bisa berjalan aman atau safety-nya terjaga, itu harus dibagaimanakan. Kemudian setelah itu, keindahan-keindahan atau elemen dekoratif apa yang bisa diterapkan di ruangan itu, bisa menimbulkan suatu ruangan yang indah, tapi tidak mengganggu fungsi maupun keamanannya. Jadi itu ya, paham ya? Nah, kemudian, nah ini ada desain interior, ada beberapa pengertian, tapi intinya seperti yang Bu Anik sampaikan tadi, silahkan nanti dibaca. Nah, di sini ada prinsip desain interior. Ini menurut Setiawati ya, 2013. Mungkin kalau kamu nanti dapat bacaan yang lain, ada sedikit perbedaan, tapi intinya hampir sama. Jadi yang pertama itu prinsipnya ada unity and harmony. Nanti itu unity and harmony itu bagaimana, bisa dibaca di slide ini. Kemudian harus ada keseimbangan, detailnya harus jelas, kemudian skalanya juga harus jelas, proporsinya harus seimbang juga. Kemudian warna itu nanti menentukan kesan yang akan disampilkan. Dan focal point itu adalah sesuatu yang ingin ditonjolkan pada ruangan tersebut sebagai point of interest-nya, sebagai sesuatu yang akan menarik dari ruangan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika kita akan mendesain atau merancang interior, itu kita akan dihadapkan seringkali pada 2 kondisi ini. Pada kondisi yang pertama, itu ruangannya sudah ada. Jadi misalnya saya kasih ruangan dengan ukuran 4x4. Kemudian jelas fungsinya. Saya sampaikan ke kamu, ini ada ruangan 4x4, fungsinya adalah sebagai ruang tidur. Penggunanya siapa? Jelas penggunanya. Misalnya penggunanya adalah seorang pelajar usia SMA. Jelas aktivitasnya. Kemudian ada perabotnya. Jadi cara berpikirnya,
oh ada ruangan ukuran 4x4. Fungsinya untuk ruang tidur yang menggunakan seorang remaja SMA. Aktivitasnya apa? Anak itu di dalam ruang tidur. Kita harus data. Oh, anak itu di dalam ruang tidur adalah aktivitas istirahat tidur, belajar, mungkin main game atau apa. Nah, setelah kita tahu aktivitasnya, kita tentukan membutuhkan perabot apa aktivitas tadi. Jadi misalnya anak itu belajar. Ketika belajar dia membutuhkan fasilitas apa, membutuhkan perabot apa. Nah, itu berpikirnya runtutannya seperti ini pada kasus yang pertama. Pada kasus yang kedua, itu ditentukan dulu fungsinya untuk apa, penggunanya siapa, aktivitasnya bagaimana, membutuhkan perabot atau fasilitas apa, baru kemudian kita membuat ruangnya. Nah, kalau pada kasus kedua itu lebih enak. Oh, perabotnya munculnya ini. Ruangannya bebas, kita mau bikin berapapun yang penting sesuai perabot itu enak. Nah, ini biasanya lebih enak sebagai perancang pada kasus yang kedua. Kalau pada kasus yang pertama, kita kan sudah dibatasi, hanya boleh menggunakan ukuran 4x4. Berarti dalam memilih perabot juga kita terbatas. Nah, itu adalah dua kasus yang sering ditemui ketika kita mendesain atau merancang interior. Nah, ini sebenarnya uraian dari apa yang Bu Ani sampaikan tadi, mulai analisis kebutuhan ruang, nanti silakan dibaca. File ini sudah Bu Ani posting di kelas Teams. Kemudian di sini ada konsep dan gaya interior. Jadi gaya-gaya dalam desain interior itu ada banyak. Ini di sini ada tertulis, ada gaya minimalis, gaya Mediterranean, gaya tradisional, klasik, country, art deco, dan sebagainya. Di sini sudah diuraikan, kalau gaya kontemporer itu yang seperti apa, contoh gambarnya bagaimana, ciri-cirinya itu bagaimana, kelebihan kekurangannya itu sudah ada. Jadi nanti kalian saya minta untuk membaca file ini sendiri, dan nanti setelah itu akan saya berikan tugas setelah memahami materi ini. Nah, jadi ini yang Bu Ani sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan sebelum nanti Bu Ani akan lanjutkan untuk memberi tugas. Oh ya, terus nanti sumber itu kamu tidak mutlak harus yang dari Bu Ani berikan loh ya. Kamu bisa cari sumber di tempat lain yang relevan dengan apa yang Bu Ani sampaikan hari ini. Ada pertanyaan tidak? Terlalu cepat enggak Bu Ani menyampaikan? Buatan Ada yang terlempar keluar ya kayaknya ini berkurang pesertanya. Ada yang ditanyakan atau saya lanjut ke tugas apa nanti yang harus kamu kerjakan? lanjut dulu aja, Bu. Lanjut dulu ya. Oke. Ya, lanjutlah. Nanti mungkin akan muncul pertanyaan kalau tugasnya udah Bu Ani sampaikan. Iya. Jadi setelah ini, memang Bu Ani itu tadi nggak menyampaikan satu-satu gitu. Saya tahu kalau saya ngomong terlalu banyak, apalagi saya tidak bisa melihat wajah kamu langsung, biasanya akan bosan, ketemu di kelas saja juga kadang bosan kan. Makanya nanti kamu juga sambil membaca sendiri. Nah, tugasnya itu nanti saya minta kalian mencari sebuah gambar interior bangunan. Boleh ruang apa saja, masing-masing anak mencari 2 gambar. Ruangnya boleh sama, boleh berbeda. Kemudian dari gambar yang sudah kamu peroleh, kamu nanti mengulas gambar yang kamu dapat itu memakai gaya apa sih? Nah, berdasarkan apa yang kamu baca kan kamu nanti bisa menilai. Oh, ini ruangan ini gayanya ini. Kenapa kok kamu menyimpulkan bahwa ruangan itu mempunyai gaya kontemporer misalnya? Oh, saya punya gambar. Menurut saya ini gayanya kontemporer. Kenapa? Karenanya itu akan bisa kamu sampaikan kalau kamu sudah membaca materi yang tadi
Bu Ani berikan di kelas tim. Nah, tugas itu boleh kamu ketik pakai Word, boleh juga kamu tulis tangan. Misalnya kamu dapat gambarnya dari sebuah buku atau majalah, kemudian kamu copy berwarna, atau mungkin majalah lama kamu gunting, kamu tempel di kertas, kemudian ulasannya kamu tulis tangan, setelah itu di-scan dalam bentuk PDF, terus dikirim di kelas tim, boleh. Atau boleh juga kamu tuliskan, kamu kerjakan dalam format Word, kemudian dikirim di kelas tim. Jadi nanti setelah ini akan saya bikinkan assignment-nya di kelas tim. Terus batas waktu untuk mengumpulkan tugas itu adalah nanti pada pukul 11.59 nanti malam. Kayak biasanya kalau Bu Guru bikin deadline kan 11.59. Jadi nanti yang harus kamu kerjakan itu. Terus kita kan hari ini jam pelajaran kita itu sampai pukul berapa ya jam pelajaran hari ini untuk APL? Bentar, Bu Ani kok agak lupa. Sampai jam berapa, ada yang ingat? 3. Jam 14.45 ya. Nah, setelah nanti Vicon Bu Ani tutup, kalian bisa langsung mengerjakan. Jadi jangan menunda, biar nggak bertumpuk-tumpuk seperti kemarin. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih harus perbaikan. Karena kan satu saja mapel produktif tidak KKM itu sudah bisa membuat kalian tidak naik kelas. Jadi tolong hati-hati dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan. Nah itu nanti yang harus dikerjakan tugasnya. Ada pertanyaan? Tahu apa yang nanti harus dikerjakan? Sudah paham? Bentar, ini siapa nih yang... Alfian mau tanya, silahkan. Ulasannya meliputi apa saja, Bu? Gaya, terus? Gaya, kemudian kenapa kok kamu bilang bahwa itu gayanya kontemporer misalnya? Kenapa itu gayanya minimalis? Nah, nanti kamu ulas secara lengkap. Boleh juga kamu memberikan kritik pada ruangan itu. Misalnya, Bu, sebenarnya menurut saya ini gayanya kontemporer, tapi kok di situ ada satu elemen interior yang nggak sesuai, yaitu apa? Boleh seperti itu akan lebih bagus lagi. Gitu ya. Oke, Bu, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Ada yang raise your hand lagi? Sudah? Sudah nggak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, oh ini Indri Hastuti, silahkan. Mau tanya buat itu gambarnya itu ruangannya boleh sama kan, Bu? Tapi gambarnya harus beda gitu kan, Bu? Misalnya ruang tidur semua gitu kan? Iya, per orang. Boleh. Kalau mau ruang tidur semua tapi kayaknya beda gitu. Boleh, boleh. Yang pasti ya usahakan jangan sama dengan temennya. Oh ya. Usahakan. Ya, Bu, makasih, Bu. Ya, oke. Yang lain ada lagi? Sampun, Bu. Sudah ya? Ya sudah. Kalau sudah, saya akhiri dulu sesi kali ini. Jadi memang sebenarnya Bu Ani pengennya kita ketemu walaupun setengah jam berbincang seperti ini, atau maksimal 1 jam lah. Itu maksimal sekali. Nah, untuk kali ini saya akhiri dulu. Terima kasih banyak kalian sudah hadir di meeting room ini. Saya harap tetap semangat menyelesaikan tugas-tugas, jangan menunda-nunda. Karena ketika kamu menunda pekerjaan, susah di kalian juga, bikin beban juga bagi Bapak Ibu guru di sini. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, kegiatan aktivitas di luar rumah dikurangi dulu. Gitu ya? Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, Bu. Terakhir saya akhiri.
Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Wabarakatuh. Silahkan boleh keluar dengan klik gambar telepon warna merah. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya.